Yes, baik, sip. Baik, selamat pagi teman-teman semua ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ini pagi ini ada kegiatan ini ya, supranatural ini ya. Bersama ini Bang Andri. Bang Andri sama ini pakar spiritual ya, Gus Yusuf. Jadi ini pemandian jamban ya saudara-saudara semua ya, ini kepada yang tahu supranatural ini banyak cerita ya di sini ya. Di sini banyak cerita ya saudara-saudara semua, mungkin banyak yang sudah mengalami pengalaman mistis ya di sini ya ini. Ya. Jadi pemandian ini dibangun sekitar tahun 1983 ya, atau dalam sengkalan bahasa Jawa itu disebut Trihasto Marganing Jalmo ya, seperti ini. Tapi ini sudah rusak ya, kondisinya sekarang sudah rusak. Nah, ini. Dulu yang membangun itu bersama masyarakat dan KKN ya dari UMJ ya ini tahun. Jadi ceritanya begini ya teman-teman semua ya, saudara-saudara semua ya. Di sini itu kalau yang mandi dulu yang apa itu yang perempuan itu banyak yang kehilangan emas di sini ya. Baik itu anting ataupun apa ya ini perhiasan ya, ada cincin. Di sini sudah apa ini terjadi kejadian itu ya, ada yang hilang cincinnya, kalungnya, anting dan seperti itu ya. Jadi bareng-bareng yo. Terus ini ada pohon apa Pak Andri? Pohon apa Andri? Serut ya ini ya ini. Pohon serut itu ceritanya ini ambruk sendirinya ya, karena itu ya. Di pangkalnya itu terkena erosi ya, seperti itu. Ini akan dipotong-potong ya, tapi ini belum berhasil ini. Jadi pohon serut ini termasuk ini ya pohon yang apa itu? Mempunyai kekuatan ya spiritual ya, saya kira seperti itu ya. Jadi biasa di apa ini biasa ini disenangi oleh sebangsa jin ya, ataupun makhluk halus ya. Maksudnya kan itu lah HP lempeng. Jadi ini pemandian ini sudah sekitar setahun ya, tidak bisa digunakan ya, karena ini sudah jugruk dan ini ya keadaannya seperti ini ya. Jadi ini kalau yang Anda yang punya pengalaman apa, punya keahlian spiritual, ini banyak apa kejadian di sini ya. Mungkin ini suatu tantangan ya, challenge pada yang menyukai dunia mistis ini. Mungkin tanahnya ini bisa diambil untuk sampel ya nanti jadi apa, karena banyak emas yang ini yang hilang di sini ya, banyak emas perhiasan yang mandi seperti ini ya. Baik, ini akan dipotong ya, ini akan dipotong, ini akan diambil itu ya dongklaknya itu ya. Seperti ini ya, jadi ini akan dipotong. Jadi ini Sungai Jowan itu tepatnya di di pemandian Jambon itu tepatnya di Dusun Jowahan ya ini. Dulu waktu kecil juga kita sering mandi sini ya ini. Terus kita perhatikan ini banyak yang mancing juga sini ya. Tapi dulu sekitar tahun berapa ya? 80-an ini airnya masih jernih ya sini ya. Jadi mandi di sungai dan sebagainya itu masih sangat sehat ya sini ya. Tapi sekarang terus ini ciri khasnya itu jembatannya ini ya. Ini dibangun juga sama dengan pemandiannya itu ya. Ada 3 lubang ya. Yang pertama ini
saluran airnya utama, terus yang kedua itu hanya untuk ini loh, memperpanjang jembatan ya ini. Ini dibangun juga 1983 ya ini ya. Jadi di sisi tenggara jembatan ini saya juga pernah bermimpi ya ini ya. Bermimpi itu yang saya alami ya seakan nyata itu, jadi situ pernah bertemu ya seorang bidadari yang sangat cantik ya itu. Bidadari yang sangat cantik, terus saya itu sempat itu ya salaman ya di itu ya. Di sekitar barat kuburan itu ya gitu ya. Nah, saya juga ceritanya seperti itu, terus saya itu mau itu ya, di situ ada taman yang indah ya itu ya. Penuh dengan apa burung apa merak yang seperti itu, dan burung apa ya itu dalam itu ya, tapi burung merak, burung apa itu. Nah, saya mau ngambilkan telurnya itu ya untuk yang diminta itu, tapi ternyata sudah apa dulu itu bangun ya, ternyata itu mimpi ya. Jadi tamannya itu juga sangat indah seperti di apa ya film apa itu. Seperti itu ya ini, jadi banyak ini mistis yang di sini ya. Yang mempunyai apa itu bakat spiritual ini bisa ini, bisa dilihat nanti. Baik, kita lanjutkan ini ya, jadi penebangan pohon serut ya ini ya. Ini. Pohon serut yang diameternya itu kurang lebih 15 cm ya, ini sudah lumayan besar ya ini. Termasuk ini pohon yang disenangi bangsa apa itu? Bangsa makhluk halus apa ya ini? Jangan meniru adikan ini. Jangan meniru ya ini, karena ini Adikan berbahaya. Berbahaya, ini harus pakai ini ya. Kalau bahasa Jawa itu harus klamit gitu dulu ya, namanya itu jin ya. Habis tumpukan dong wis toh. Nah, sudah jin ini, jadi terus kalau kita yang Islam juga membaca ta'awud, Bismillah ya, seperti itu ya Pak. Dan poso Senin Kemis itu ya, sebelum ritual itu harus ada lagunya ya, tanpa lagunya itu kurang apa namanya, kurang rohnya itu kurang ya, bahasa rohnya itu. Itu harus dipeceh kan. Iya. Anu satu. Biasanya kan ora tau coba ora apa-apa kayane anu lho. Jadi seperti ini ya kesimpulannya itu, kalau kita orang Jawa atau Jawa kita pakai lelaku seperti itu ya. Tetapi kalau yang kita beragama pakai doa-doa dan amalan ya, seperti itu. Puasa itu biasanya. Kena ambruk bahaya ya jane iki lho, lebih jane iki. Sudah pakai lagu-lagu ya ini. Iki nek kabeh tentono gajimu cepet. Wale ndok ini lho. Iya jan. Yang besar. Mau balik. Jadi ini Mr. Yusuf ini sudah memang ahli di ini ya, bidang tenaga dalam ini ya, muridnya. Muridnya Syekh ya, Syekh Abdullah Effendi ya. Spiritual ya, spiritualis Islam ya ini, spiritualis Islam ya nanti. Jadi bisa mendeteksi apa namanya itu makhluk-makhluk yang ada ini ya, saya kira. Jadi mungkin kepada saudara-saudara semua yang pernah ini mandi di Jambon ya, ini keadaannya seperti ini ya, ini sudah agak rusak ya ini. Yang biasa mandi sini masih Kang Bari, ngerti toh Kang Bari toh? Oh yes. Ntar dibantu Le. Kang Bari ya. Memang. Dicoklek wae apa ya? Dicoklek wae.
Jadi ini yang masih sering mandi sini Kang Bari antara lain. Ini rasa kosan ini loh. Kang Bari Johan ini. Cembet elek. Alah. Harus perlu kesabaran ini saudara-saudara semua. Iya. Iya. Pak Ayu main satu guna nih. Sudah lama ini enggak olahraga ini ya Pak Mister Yusuf ini jadi agak kempis. Kece ini. Seperti itu ya ini ya. Aduh. Hampir putus ya. Pak, besar ya saya ini. Hai. Hai. Terus ini cerita selanjutnya banyak cerita seperti yang saya alami itu di sini ya. Cerita. Nah ini seperti lagu Ebit. Jadi di sini dalam mimpi juga saya pernah melihat ular yang sangat besar ya ini. Nah, lebih besar dari pohon kelapa itu yang tumbuh itu ya. Panjangnya sekitar 15 meter ya saya itu ya. Terus saya heran dalam mimpi itu ya loh. Ada sungai sekecil ini kok ularnya besar banget ya. Setelah itu ular itu lari ya dalam mimpi itu saya lari ke utara ke ini ya. Sampai di baratnya Kang Bari tadi itu ya ularnya itu besar banget ya. Sembunyi di sana ya. Dalam bahasa Jawa itu sama itu loh. Sungai sekecil ini kok ularnya besar banget itu ya saya heran. Sembunyinya di mana coba saya lihat itu lari ke utara dan nah ini saya tidak nyangka itu setelah beberapa hari kemudian ini banjir sungai itu ya itu. Jadi dapur apa itu bambu itu ya ternyata apa setelah berapa lama saya mimpi tadi itu di sebelah barat Kang Bari itu ternyata hanyut terbawa sungai ya satu dapur besar rumah itu akhirnya berhenti di ini di utara kali Jambon itu jembatan Jambon ini ya dan membendung sini akhirnya sampai berbulan-bulan baru bisa di anu ya apa dapur pringnya itu baru bisa diurai ya jadi ini banjir dulu saya samping ini banjir ya itu setelah tidak lama sekitar berapa bulan dari saya mimpi itu ternyata banjir ini membendung sini ya ini nyata tapi dalam mimpi gitu loh jadi kepada kalian semua yang saudara-saudara semua yang penasaran ini bisa mendeteksi ya sini itu sebenarnya ada apa ada istana mistis atau gimana ada apa ya rumah ya ini. Rumah bangsa jin mistis ya sini itu. Jadi ini yang pernah saya alami saya bertemu dalam mimpi ya ini. Bertemu ular besar sekali dan ini ya warnanya kuning kalau tidak salah ularnya. Sama bidadari di selatan jembatan itu ya ini. Pernah juga saya ceritakan ya hal itu. Saking berkesannya itu sampai keesokan harinya saya cari tidak ada apa-apanya. Terus kalau ularnya ya ini ada itu besar banget ya, sekali 15 meter. Berlari ke utara itu ya saya itu ya. Ini. Jadi cerita itu saya sampaikan apa adanya ya, seperti itu ya. Jadi ini seperti itu ya. Ini sudah hancur ya, Kang Bari iki atus ya nanti kok bisa atus ini. Ini sudah putus. Terus kan video berikutnya. ya sudah ini ya. Jadi beliknya itu ini ya sudah agak rusak ya, tapi masih bisa dipakai ternyata. Ya ini. Pemandian Jambonnya itu ini ya ini. Ada sumber mata airnya itu dari atas itu, ngalir itu. Jadi sumbernya air dari papringan ini ya, tapi ini kondisinya sudah seperti ini ya, sudah rusak semua ini. Yang masih sering mandi itu Kang Bari Johan itu. Lek Rianti sudah ini mas. Ini cecang boy ini.
Apa wit anu? Seperti ini sudah. Kalau kita perhatikan ini ya ada daun apa ini? Ada daunan. Tapi kalau ini sebangsa paku-pakuan ya yang ini ya. Ya di atasnya itu ya ada itu ya. Seperti itu atasnya terus. Perhatikan ini paku-pakuan kalau ini. Baik seperti ini ya. Baik ini karena apa ini besar ya anunya itu sehingga perlu di ini ya doain ya ini ya. Di istilahnya kula nuwun sama yang itu ya. Sama penunggu sini ya ini ya. Kula nuwun ya meminta izin ya. Nah, seperti itu ya ini. Nah ini lumayan besar ya anunya itu ya. Istilahnya itu meminta izin ya kita itu harus baik dengan alam baik dengan semesta itu kita harus ramah terhadap lingkungan alam kita ya, seperti itu. Maksudnya ada closingnya mana sob? Closingnya ada nanti. Putih set, nata yo kayu nih. Ya. Nah ini juga. Sini juga ada ini ya belik asih ini. Ini ada akar-akar ini ya sini. Ini ya belik. Jadi ini memang lereng ini kaya kan ini ya sumber mata air ya sini itu ya. Ini pemandian Jambon ini. Inilah saudara-saudara semua. Hasil pemotongan. Akhir dari pencarian ini ya. Kakak.